Dari awal channel ini berdiri, kita selalu bahas NBA, IBL, mungkin sedikit NBL dan liga-liga lain yang semuanya adalah pria. Oke. Jadi hari ini kita bakal bahas suatu liga yang hampir nggak pernah dibahas di channel ini, yaitu WNBA. Tentu WNBA juga adalah liga tertinggi dari seluruh dunia bagi wanita. Bintang-bintang seperti Sue Bird, Elena Delle Donne, Brittney Griner mungkin sudah tidak asing di mata kalian. Tapi biar lebih seru, mari kita buat perbandingan antara NBA dan WNBA. Kita akan bandingkan gimana kalau LeBron, salah satu pemain terbaik yang pernah bermain di NBA, bermain di WNBA. Brittney Griner, salah satu pemain terhebat WNBA saja, bahkan pernah menantang DeMarcus Cousins one-on-one. Rata-rata persentase free throw NBA dengan WNBA saja hampir sama di angka 75%-an. Jadi mungkin saja WNBA tidak seburuk itu. Tapi mari kita lihat sebenarnya seberapa jauh perbandingan NBA dengan WNBA, dan kita bisa tahu gimana kualitas dan gaya permainan WNBA dari perbandingan ini. Sebelum lanjut, jangan lupa like dan subscribe ya. Simak ulasan berikut ini. Yo guys, buat kalian yang mau cari-cari jersey basket, langsung aja cek sosmed @easysportswear. Tersedia di Shopee, Instagram, dan Tokopedia. Kuy, buruan diserbu. LeBron totalnya sudah bermain di NBA selama 18 musim ketika video ini dibuat. Misalnya aja nih, pada saat NBA Draft 2003, LeBron tiba-tiba kena masalah dan gak boleh main di NBA. Terus dia tiba-tiba dibolehin main di WNBA. Menurut gue, dia akan menjadi 18 kali juara, 18 kali MVP dan Finals MVP, dan semua penghargaan ia sabet setiap musimnya. Eits, tapi jangan asal hate dulu, karena ada alasan di balik hal ini. Kita mulai dari postur tubuh. Dengan tinggi 206 cm dan berat badan 113 kg, bila LeBron bermain di WNBA sekarang, ia akan menjadi pemain paling tinggi sekaligus paling berat di WNBA. Dan dalam sejarah WNBA, ia akan menjadi pemain kedua tertinggi, hanya di bawah Margot Didek, pemain tertinggi dalam sejarah WNBA, yaitu dengan 218 cm. Margot Didek memiliki tinggi badan sama seperti Dikembe Mutombo atau Kareem Abdul-Jabbar, dan masih 13 cm lebih pendek dari pemain tertinggi dalam sejarah NBA, Manute Bol dan George Muresan. Sekarang kita berganti ke kecepatan. Kecepatan LeBron berlari adalah 28,4 km per jam atau 7,8 meter tiap detik. Dan untuk saat ini LeBron berada di peringkat ke-20 pemain tercepat di NBA via sportsyahoo.com. Hal ini maklum karena LeBron memiliki postur yang besar, jadi kalah dengan point guard yang punya postur yang lebih kecil. Namun bila LeBron bermain di WNBA, dia ternyata hanya akan menjadi pemain tercepat kedua dalam sejarah WNBA, karena Marion Jones, seorang atlet lari sekaligus pemain WNBA, memiliki kecepatan lari 9,36 meter tiap detik. Jones sempat bermain 2 musim di WNBA, namun karena performa yang buruk dengan hanya 2,6 points per game dan 1,3 rebounds per game, ia pun dilepas oleh timnya Tulsa Shock. Kesimpulannya, LeBron akan menjadi pemain setinggi center, namun kecepatan layaknya point guard di WNBA. Bayangkan saja bila ada pemain seperti ini di WNBA, tidak akan ada yang bisa menjaga LeBron di WNBA. Kalau ia dijaga center, mereka akan terlalu lambat bagi LeBron. Kalau ia dijaga point guard, mereka akan terlalu kecil bagi LeBron. Mungkin LeBron harus di triple team tiap kali ia membawa bola. Sekarang kita berpindah ke statistik di lapangan. Kita mulai dari menit bermain. Memang waktu bermain WNBA dan NBA berbeda, di mana WNBA bermain 2 quarter yang tiap quarternya berdurasi 40 menit, sedangkan NBA bermain 4 quarter, di mana tiap quarternya berdurasi 48 menit. LeBron punya rataan menit per game dalam karirnya sebesar 38,2 menit per game. Artinya, LeBron beristirahat sekitar 10 menit setiap game dalam karirnya. Kalau ia masuk ke WNBA, ia akan menjadi pemain dengan stamina terkuat dalam sejarah WNBA. Ia hanya akan beristirahat tidak sampai 2 menit setiap bermain. Ditambah lagi dengan jumlah game yang dimainkan dalam semusim, hanya 36 game WNBA, jauh lebih sedikit dengan NBA. Dengan 82 game, LeBron mungkin tidak akan beristirahat sama sekali bila ia bermain di WNBA. Dalam sejarah WNBA, rataan menit bermain tiap game tertinggi dalam sejarah
dipegang oleh Navisa Collier dengan 34,6 menit per game semusim. Sedangkan dalam sejarah NBA, rekor menit per game bermain dipegang oleh Wilt Chamberlain dengan angka 48,5 menit per game semusim. Itu artinya Wilt tidak pernah beristirahat sama sekali di musim itu. Dalam sejarah WNBA, hanya pernah ada 28 dunks. Ya, 28. 23 diantaranya dilakukan oleh Brittney Griner, sedangkan sisanya kebanyakan dilakukan saat All-Star Game. Wajar saja karena saat All-Star Game, pemain-pemain cenderung malas defense, sama seperti NBA. Itu pun dilakukan dengan tidak eksplosif, beda jauh dengan NBA. Sedangkan LeBron, dalam tiap gamenya mencatatkan rataan 1,8 dunk setiap game, atau sekitar 140 dunk setiap musimnya. Mungkin LeBron akan selalu memposterize lawannya dan tampil di highlights nomor 1 setiap hari dan musim. LeBron dalam karirnya mencatatkan 27 points per game. Sedangkan di WNBA, rekor karir points per game tertinggi dipegang oleh Diana Taurasi, yaitu 19,5 points per game. 7 points per game lebih rendah dari LeBron. Kalau dibandingkan dengan rekor NBA points per game karir yang dipegang oleh Michael Jordan, Diana Taurasi masih kalah 10,5 points per game. Karena Michael Jordan punya angka 30,1 points per game dalam karirnya. Kalau LeBron bermain dengan rataan menit seperti tadi, 38,2 menit per game, dilansir dari Rebound Rewind, LeBron akan mencatatkan 71,1 points per game dan 89% field goal bila bermain di WNBA. Wow! Itu artinya, tiap 10 kali ia menembak, hanya satu saja tembakan yang tidak masuk. Ia akan dengan mudah memasukkan layup tanpa ada yang bisa menjaganya, karena ia pemain paling tinggi di WNBA sekaligus paling cepat bila ia bermain sekarang. Ia juga akan mencatatkan triple-double tiap kali bermain. Jadi bisa kalian lihat sebegitu jauhnya perbedaan level WNBA dengan NBA dari video LeBron ini. Nah sekarang pertanyaannya, gimana kalau kita balik? Gimana kalau pemain terbaik di WNBA, misalnya Diana Taurasi, bermain di NBA? Ini adalah murni opini gue, tapi jawabannya adalah pemain terbaik dalam sejarah WNBA pun bisa-bisa hanya jadi pemain cadangan di NBA atau bahkan menjadi bench warmer atau bahkan tidak masuk ke roster tim NBA sama sekali, bahkan di tim yang buruk. Alasannya adalah bahkan pemain pria dengan skill dan atletisme seperti Diana Taurasi saja tidak akan cukup bersaing di NBA. Dia tidak akan cukup cepat, lincah, tidak akan lompat setinggi, dan tidak akan menembak sebaik pemain NBA. Sebenarnya, tidak ada aturan yang melarang tim NBA untuk mendraft pemain wanita. Dan sebenarnya, hal ini pernah terjadi pada tahun 1977. Lucia Harris menjadi pemain pertama sekaligus satu-satunya pemain wanita yang didraft oleh tim NBA, tepatnya oleh New Orleans Jazz. Dia menjadi pick nomor 6 pada ronde ke-7 NBA Draft 1977. Di zaman dulu, memang NBA Draft terbagi atas banyak ronde, tidak seperti sekarang yang hanya 2 ronde. Namun Lucia sendiri berkata bahwa hal itu hanyalah untuk menarik perhatian dan hiburan saja. Lucia sendiri berkata bahwa dirinya tidak cukup hebat untuk main di NBA. Dan karena saat itu ia sudah menikah, ia memutuskan untuk tidak bermain di NBA. Jadi kesimpulannya, bila tidak ada peraturan yang mendraft pemain wanita di NBA, seharusnya sudah ada banyak sampai sekarang, kalau mereka memang hebat dan mumpuni. Tapi buktinya tidak ada lagi selain Lucia Harris. Next, dari 450 pemain yang ada di NBA musim ini, gaji pemain NBA terendah di musim ini adalah $92,8 ribu per tahun, atau sekitar 1,3 miliar rupiah per tahun. Dipegang oleh Demetrius Jackson. Kalian tahu gaji tertinggi pemain WNBA dalam sejarah? Hanyalah $228 ribu per tahun, atau sekitar 3,3 miliar rupiah saja, yaitu Diana Taurasi. Tidak sampai 3 kali lipat dari gaji terendah pemain NBA. Dan kalau dibandingkan dengan pemain dengan gaji tertinggi NBA dalam sejarah, tentu sangat jauh, yaitu dengan Stephen Curry dengan $45,78 juta per tahun, atau sekitar 655 miliar rupiah. 200 kali lipat lebih tinggi dari Diana Taurasi. Hal ini sempat menjadi perdebatan di mana pemain-pemain WNBA menyuarakan untuk menaikkan gaji mereka sama seperti pemain-pemain NBA. Tapi masalahnya, WNBA memang tidak semenghibur itu. Mereka tidak seseru dan sekeren NBA.
Dan sebenarnya, cash flow dari para tim-tim WNBA juga belum sesehat tim-tim Liga NBA. Jadi untuk melakukan hal ini, sebenarnya sedikit mustahil sekarang. Dan bisa kita simpulkan bahwa memang pemain wanita terhebat di WNBA pun tidak cukup hebat untuk membantu tim NBA. Bahkan bila dibandingkan dengan pemain terburuk di NBA saja, mereka masih menang ketimbang pemain terbaik WNBA. Kembali ke LeBron. LeBron memang pasti tetap dominan di WNBA. Tapi bisa saja karena sedominannya LeBron mungkin akan dianggap anomali bagi WNBA dan membuat WNBA harus mengubah aturan-aturannya. Persis seperti pemain-pemain yang ada di NBA seperti Will Chamberlain, Shaq, Michael Jordan, George Mikan untuk meredam keperkasaan LeBron. Tapi ya LeBron tetap manusia ya. Kalau ditanya apakah LeBron bakal menang kalau 1 lawan 5 dengan pemain WNBA, jawabannya ya pasti tetap akan kalah. Tidak masuk akal satu manusia dijaga 5 manusia sekaligus dalam permainan basket. Kecuali orang dewasa melawan 5 anak kecil yang pendeknya jauh di bawah mereka dan tidak bisa bermain. Jadi gimana menurut kalian guys? Apakah perbandingan WNBA dan NBA barusan ini cukup membuat kalian mind-blowing? Tulis reaksi dan komentar kalian di bawah. Itulah ulasan mengenai episode kali ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe agar channel ini bisa berkembang dan menghasilkan video menarik lainnya. Thanks for watching, I'll see you in the next video.